Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah pertemuan pertama mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Bagi yang sudah punya LKS, silahkan dibuka LKS-nya halaman 8 sampai halaman 12. Peta konsep yang akan kita pelajari di bab pertama ini adalah bab VLAN, Virtual Local Area Network, dengan subbabnya infrastruktur jaringan, pengertian VLAN, prinsip kerja VLAN, alasan menggunakan VLAN, keuntungan penggunaan VLAN, dan jenis-jenis VLAN. Infrastruktur jaringan, network infrastruktur, adalah sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Jadi, infrastruktur jaringan itu adalah sebuah kumpulan sistem atau sekumpulan sistem komputer yang saling berhubungan dan dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sistem arsitektur telekomunikasi. Selanjutnya, infrastruktur dapat berupa infrastruktur terbuka atau infrastruktur tertutup. Contoh dari infrastruktur terbuka adalah internet. Adapun contoh dari infrastruktur tertutup adalah private intranet. Apa bedanya internet dengan intranet? Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem global transmission control protocol atau biasa disebut dengan TCP/IP sebagai protokol pertukaran sehingga bisa saling berkomunikasi, berinteraksi dan saling bertukar informasi meskipun dalam jarak jauh. Sedangkan intranet adalah jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Contohnya, di perusahaan, di kantor, atau di sekolah. Nah, intranet itu termasuk ke dalam jaringan LAN yang hanya bisa mencakup wilayah kecil. Jadi kalau intranet itu private, jangkauannya hanya mencakup wilayah kecil. Selanjutnya, administrasi infrastruktur jaringan. Administrasi infrastruktur jaringan adalah sebuah pekerjaan dari para administrator jaringan yang bertugas untuk mengatur sebuah jaringan komputer, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Administrasi jaringan dikerjakan oleh seorang administrator. Adapun tugas-tugas dari administrator adalah yang pertama, menginstal dan mengkonfigurasi server. Yang kedua, menginstal dan mengkonfigurasi application software. Yang ketiga, membuat dan mengelola user. Yang keempat, backup dan restore file. Yang kelima, mengkonfigurasi keamanan sistem. Dan yang terakhir, menggunakan tool untuk memonitor keamanan jaringan. Jadi, administrasi infrastruktur jaringan itu adalah sebuah pekerjaan yang dikerjakan oleh user atau oleh administrator. Seiring perkembangan teknologi komputer dan internet, informasi menjadi lebih mudah dan cepat untuk didapatkan.
Hal tersebut mendorong meningkatnya jumlah pengguna komputer dan internet. Pertambahan user pada suatu jaringan komputer harus diiringi dengan adanya peningkatan kinerja jaringan agar tidak mengecewakan pengguna. Untuk mendukung pertambahan pengguna, maka diperlukan adanya perluasan jaringan dengan menambah peralatan jaringan. Namun, penambahan peralatan jaringan itu akan mempengaruhi kinerja, terutama dalam hal delay atau keterlambatan. Selain itu, akan membuat infrastruktur jaringan semakin kompleks sehingga semakin rumit untuk dikelola. Untuk mengatasi perluasan jaringan tersebut, kita bisa menerapkan konsep teknologi VLAN. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan VLAN? VLAN merupakan teknologi yang memungkinkan sebuah LAN dibagi menjadi beberapa domain atau wilayah yang berbeda. VLAN juga memungkinkan adanya penggabungan jaringan yang terpisah lokasi, namun seakan-akan terletak dalam satu domain yang sama. Penggunaan VLAN dapat meningkatkan performa jaringan. Pembagian jaringan berdasarkan ketentuan tertentu, mempermudah pengelolaan, meminimalkan biaya, dan penerapan metode keamanan. Apa saja keuntungan yang didapatkan dengan membangun jaringan VLAN? Bagaimana cara membangun jaringan VLAN? Untuk mengetahui proses pembuatan jaringan dengan VLAN, kita pelajari bab VLAN atau Virtual Local Area Network. Virtual LAN atau disingkat VLAN merupakan sekelompok perangkat pada sebuah LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan jaringan software manajemen sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. VLAN dibuat dengan menggunakan jaringan pihak ketiga. Menurut Downes, VLAN merupakan suatu kumpulan perangkat dalam LAN yang dikonfigurasi sehingga dapat berkomunikasi seolah-olah dihubungkan dengan kabel. Padahal berada pada segmen jaringan LAN yang berbeda. VLAN adalah suatu kelompok layanan jaringan yang tidak terbatas ke suatu segmen fisik atau switch LAN. VLAN adalah sekelompok komponen jaringan yang saling terhubung dan memiliki broadcast domain yang sama. Pada umumnya, koneksi antar komponen jaringan ini menggunakan switch atau hub. VLAN secara logika membagi segmen jaringan dengan switch berdasarkan pada fungsi tim proyek atau aplikasi organisasi dengan mengabaikan penempatan fisik atau koneksi ke jaringan. Penggunaan VLAN akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel, di mana dapat dibuat segmen yang tergantung pada organisasi atau departemen tanpa tergantung pada lokasi workstation. Untuk membuat jaringan VLAN diperlukan perangkat switch yang sudah mendukung VLAN, Virtual Local Area Network. Nah, dengan switch tersebut dapat dibuat banyak VLAN tanpa membutuhkan router yang banyak. Untuk menghubungkan antar VLAN cukup digunakan sebuah router yang mendukung VLAN atau switch multilayer. Switch mempunyai otak yang dapat mencatat daftar alamat MAC dari semua komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan komputer. Sehingga switch dapat mengurangi lalu lintas jaringan dengan hanya menyampaikan pesan tentang paket-paket yang tidak dikenali oleh tabel daftar alamat MAC. Sebuah VLAN merupakan fungsi logika dari sebuah switch.
Fungsi logika ini mampu membagi jaringan LAN ke dalam jaringan virtual. Jaringan virtual ini tersambung ke dalam perangkat fisik yang sama. Implementasi VLAN dalam jaringan akan memudahkan seorang administrasi dalam membagi secara logika grup-grup komputer secara fungsional dan tidak dibatasi oleh lokasi. Perbedaan antara LAN dan VLAN. Perbedaan utama antara LAN dan VLAN adalah bahwa LAN bekerja pada domain broadcast tunggal. Di sisi lain, VLAN bekerja pada beberapa domain broadcast. Jadi bedanya, kalau LAN itu bekerja pada domain broadcast tunggal, tapi VLAN bekerja pada beberapa domain broadcast. Pada jaringan LAN, paket dikirim pada seluruh jaringan yang sama. Kalau VLAN, paket dikirimkan pada setiap perangkat pada domain jaringan broadcast tertentu. Jadi kalau LAN itu bekerjanya pada broadcast tunggal, sedangkan VLAN itu bekerja pada beberapa domain broadcast. Kalau LAN, paket dikirimkan kepada seluruh jaringan yang sama, sedangkan VLAN itu hanya pada setiap perangkat domain broadcast tertentu. Prinsip kerja VLAN. Prinsip utama sebuah VLAN adalah semua perangkat yang berada pada satu LAN atau berada pada satu broadcast domain. Sebuah broadcast domain mencakup semua perangkat yang terhubung pada satu LAN, di mana jika salah satu perangkat mengirimkan frame broadcast, maka semua perangkat yang lain akan menerima kopi dari frame tersebut. Jadi pada dasarnya, kita bisa menganggap LAN dan broadcast domain adalah hal yang sama. Tanpa LAN, sebuah switch akan menganggap semua interface atau port berada pada satu broadcast domain. Dengan kata lain, semua komputer terhubung ke switch berada pada satu LAN yang sama. Dengan VLAN, switch meletakkan beberapa interface ke dalam satu broadcast domain dan beberapa interface yang lain ke dalam broadcast domain yang lain berbeda, sehingga tercipta banyak broadcast domain. Masing-masing broadcast domain yang dibuat oleh switch ini biasa disebut dengan virtual LAN atau VLAN. Berikut beberapa alasan untuk memisahkan beberapa komputer pada VLAN yang berbeda. Yang pertama, agar jaringan lebih fleksibel. Artinya, pengelompokan user tidak harus berdasarkan lokasi fisik, tetapi bisa dilakukan berdasarkan kesamaan departemen atau divisi atau pekerjaan. Yang kedua, untuk melakukan segmentasi LAN. Jadi, untuk melakukan segmentasi LAN itu menjadi dibagi LAN-LAN lebih kecil lagi sehingga mengurangi kepadatan lalu lintas jaringan. Jadi, LAN tersebut dipecah-pecah lagi menjadi lebih kecil sehingga mengurangi trafik atau kepadatan lalu lintas jaringan. Yang ketiga, untuk mengurangi beban kerja STP atau Spanning Tree Protocol. Spanning Tree Protocol adalah protokol jaringan yang menjamin topologi jaringan bebas perulangan untuk penghubung Ethernet LAN. Fungsi dasar dari STP adalah untuk mencegah pengulangan penghubung dan radiasi siaran yang dihasilkan dari STP tersebut. Yang keempat,
untuk alasan keamanan yang lebih baik. Untuk alasan keamanan yang lebih baik, caranya dengan memisahkan user-user yang bekerja menggunakan data-data yang sensitif pada satu VLAN yang terpisah. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk memisahkan lalu lintas. Untuk memisahkan lalu lintas itu dari IP PON dengan lalu lintas PC yang terhubung dengan PON. Kelebihan atau keuntungan penggunaan VLAN. Ada beberapa keuntungan dalam menggunakan VLAN. Antara lain, yang pertama adalah security, yang kedua adalah cost reduction, yang ketiga adalah high performance, yang keempat broadcast storm mitigation, yang kelima improved IT staff efficiency, dan yang keenam adalah simpler project or application management. Yang pertama, security, yaitu keamanan data. Dari setiap divisi dapat dibuat sendiri, karena segmennya bisa dipisah secara logika dan lalu lintas datanya bisa dibatasi. Yang kedua adalah cost reduction atau penghematan, yaitu penghematan dari penggunaan bandwidth yang ada dan dari upgrade perluasan network yang bisa jadi mahal. Yang ketiga yaitu high performance, kinerja jaringan meningkat, yaitu pembagian jaringan layer kedua ke dalam beberapa kelompok broadcast domain yang lebih kecil, yang tentunya akan mengurangi lalu lintas paket yang dibutuhkan dalam jaringan. Yang keempat adalah broadcast storm mitigation atau pembagian jaringan, yaitu pembagian jaringan ke dalam VLAN-VLAN akan mengurangi banyaknya device yang berpartisipasi dalam pembuatan broadcast storm. Hal ini akan terjadi karena adanya pembatasan broadcast domain. Yang kelima adalah improved IT staff efficiency, yaitu efisiensi pengelolaan jaringan. VLAN memudahkan manajemen jaringan karena pengguna yang membutuhkan sumber daya yang dibutuhkan berbagi dalam segmen yang sama. Yang terakhir adalah simpler project or application management, yaitu VLAN menggabungkan para pengguna jaringan dan peralatan jaringan untuk mendukung perusahaan dan menangani permasalahan kondisi geografis atau kondisi suatu wilayah. Selanjutnya, jenis-jenis VLAN. Jenis-jenis VLAN terbagi menjadi 3, yaitu jenis VLAN berdasarkan pemberian membership atau keanggotaan. Yang kedua, jenis VLAN berdasarkan konfigurasi. Dan yang ketiga adalah jenis VLAN berdasarkan tipe koneksi. Yang pertama yaitu keanggotaan atau membership VLAN. Keanggotaan dalam suatu VLAN dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama, berdasarkan port. VLAN dapat dibagi berdasarkan port. Penerapan teknik ini yaitu dengan melakukan konfigurasi pada port dan memasukkannya pada kelompok VLAN sendiri. Apabila port tersebut akan dihubungkan dengan beberapa VLAN, maka port tersebut harus berubah fungsi menjadi port trunk, yaitu VTP.
Port-based merupakan metode konfigurasi yang paling banyak digunakan. Metode ini sering diimplementasikan di mana DHCP digunakan untuk memberikan alamat IP ke host. Keanggotaan pada suatu VLAN dapat didasarkan pada port yang digunakan oleh VLAN tersebut. Sebagai contoh, pada bridge atau switch dengan 4 port, yaitu port 1, 2, dan 4 merupakan VLAN 1, sedangkan port 3 dimiliki oleh VLAN 2. Kelemahannya adalah user tidak bisa berpindah-pindah. Apabila harus berpindah, maka administrator jaringan harus mengkonfigurasi ulang. Keanggotaan VLAN yang kedua adalah berdasarkan MAC address. Keanggotaan suatu VLAN didasarkan pada MAC address dari setiap workstation atau komputer yang dimiliki oleh user. Switch mencatat semua MAC address yang dimiliki oleh setiap virtual LAN. MAC address merupakan suatu bagian yang dimiliki oleh NIC atau Network Interface Card di setiap workstation. Kelebihannya adalah apabila user berpindah-pindah, maka dia akan tetap terkonfigurasi sebagai anggota dari VLAN tersebut. Sedangkan kekurangannya adalah bahwa setiap mesin harus dikonfigurasi secara manual. Dan untuk jaringan yang memiliki ratusan workstation, maka tipe ini kurang efisien untuk dilakukan. Tabel MAC address dan VLAN bisa dilihat di gambar. Selanjutnya, keanggotaan VLAN yang ketiga berdasarkan tipe protokol yang digunakan. Keanggotaan VLAN juga bisa berdasarkan protokol yang digunakan. Karena VLAN bekerja pada layer 2 OSI, maka penggunaan protokol IP dan IP extended sebagai dasar VLAN yang dapat dilakukan. Bisa dilihat tabelnya, tabel protokol dan VLAN. Protokol IP VLAN 1 dan IPX2. Selain bekerja pada layer 2, VLAN dapat bekerja pada layer 3. Sehingga alamat subnet dapat digunakan sebagai dasar VLAN. Subnet IP address pada suatu jaringan juga dapat digunakan untuk mengklasifikasikan suatu VLAN. Contohnya seperti tabel di gambar. Konfigurasi ini tidak berhubungan dengan routing pada jaringan dan juga tidak mempermasalahkan fungsi router. IP address digunakan untuk memetakan keanggotaan VLAN. Keuntungannya adalah seorang user tidak perlu mengkonfigurasikan ulang alamatnya di jaringan apabila berpindah tempat. Hanya saja karena bekerja di layer yang lebih tinggi, maka akan sedikit lebih lambat untuk meneruskan paket-paket dibanding menggunakan MAC address. Keanggotaan VLAN yang kelima, yaitu berdasarkan aplikasi atau kombinasi lain. Sangat dimungkinkan untuk menentukan suatu VLAN berdasarkan aplikasi yang dijalankan, atau kombinasi dari semua tipe tersebut untuk diterapkan pada suatu jaringan. Contohnya, aplikasi FTP hanya bisa digunakan oleh VLAN 1 dan Telnet hanya bisa digunakan pada VLAN 2. Jadi, berdasarkan aplikasi atau kombinasi lain itu bisa digunakan pada
semua tipe yang diterapkan pada suatu jaringan. Materi hari ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan komen di video ini atau bisa via WhatsApp. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.